Nama Dede Sunandar kembali jadi bahan omelan netizen yang budiman setelah dirinya tertepa isu perselingkuhan hingga dugaan KDRT. Di tengah hujakan yang makin liar, muncul komentar dari netizen yang berbakti dengan akun @ratujengkol yang menyemprot keras kehidupan rumah tangga Dede. Netizen yang budiman itu menyoroti soal ekonomi, penampilan, hingga perlakuan suami terhadap istri. Dalam videonya, netizen yang berbakti tersebut menilai perempuan harus lebih cerdas memilih pasangan dan tidak hanya bertahan demi anak jika terus disakiti. Ia juga mengaitkan kondisi mental, penampilan, hingga kebahagiaan perempuan dengan cara suami memperlakukan istrinya sehari-hari. Komentar pedas itu langsung viral dan memicu perdebatan baru di media sosial. Sementara itu, Dede Sunandar memilih meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan sambil berusaha tetap tenang menghadapi hujatan publik yang semakin memanas. Dari kasus dia orang nih, bahwa perempuan tuh harus belajar apa coba? Harus belajar kalau menikah tuh seenggaknya carinya tampang ya kan. Kalau udah hidup susah, menderita, tampang jelek itu kayak di neraka guys. Nikah sama tampang bagus, ganteng aja kalau hidupnya susah, menderita, itu tuh kita tuh udah kayak di neraka. Apalagi udah nikah sama orang susah plus tampangnya tuh jelek banget. Ngerti kan maksud aku? Ini bukan berarti aku bilang dia jelek ya guys. Cuman kita tuh belajar gitu. Dari interview tadi aku lihat katanya dia tuh pernah bayarin cewek kos-kosan dulu, pernah ngelakuin KDRT, bahkan keluarga dari perempuan tuh pernah gitu. Padahal tuh menurut aku istrinya tuh cantik dulu karena aku dulu suka nonton waktu rame-rame ya guys. Jadi buat para perempuan seenggaknya kalau kalian tuh nikah ya, seenggaknya kalau miskin pilihlah tampang yang bagus, jadi nggak muak gitu. Udah pilih tampang jelek, miskin, plus apa tukang selingkuh itu bener-bener kayak di neraka, plus punya anak banyak lagi, aduh. Kalau ekonomi masih pas-pasan guys, mending punya anak tuh satu aja. Karena kita tuh nggak tahu apapun yang terjadi ke depannya ya kan. Kadang perempuan tuh udah nikah sama cowok jelek, mikirnya kayak ya udah dia tuh jelek, dia nggak bakal selingkuh kok. Ya udah dia tuh ini tuh nggak menjamin guys, karena cowok itu otaknya tuh kadang didengkul, ngerti gak sih? Nggak peduli kamu cantik kayak apa, di saat kamu cantik waktu jadi perawan, kamu nikah sama orang ekonominya melarat, susah, muka jelek, kalian tuh akan jadi jelek, ketularan jelek. Karena apa? Ya kalau kamu nggak kerawat, ya gimana kamu dapat perawatan, uang buat kerawatan? Ya kalau ke ekonominya aja nggak sampai, terus gimana kamu mau dapat muka lebih awet muda kalau kamu tuh stres gitu kan, menghadapi suami yang jelek, yang miskin, tukang selingkuh, ya gimana nggak otak kamu stres ya, kamu jadi ikut-ikutan jelek gitu. Karena apa? Aku tuh pernah ngalamin gitu, waktu aku dulu sama mantan yang pertama yang dia suka ngasih bogem mentah, ngasih nafkah, dia ganteng seger, gue jelek banget guys, gue bener-bener kayak nggak berbentuk sebagai perempuan. Makanya gue tuh paling jelek karena gue nggak tahu dandan, dia gimana gue mau dandan, dia nggak ngasih duit, nggak ngasih bogem mentah, dia ganteng, banyak cewek senang sama gue yang hancur. Ya itu bisa gue alami, dan di saat gue ketemu laki-laki yang nggak harus 100% tanggung jawab guys, tapi seenggaknya dia tuh kayak ngasih kebahagiaan, memperlakukan aku dengan baik gitu kan, akhirnya aku cantik karena pikiran aku tuh bahagia, jadi itu terpancar keluar. Jadi perempuan itu bisa dilihat dari atau gimana cara suami memperlakukan dia gitu. Kalau suami memperlakukan dia lemah lembut kan, plus bonusnya dia tanggung jawab sepenuhnya, tuh perempuan tuh akan cantik dengan sendirinya karena dia tuh akan bahagia, pikirannya tuh akan keluarin aura gitu. Tapi walaupun tuh perempuan cantik dapat suami yang shit, yang sial, yang tukang selingkuh, yang gak bagus, dia tuh kan auranya tuh akan gelap, akan jelek, dia tuh gak akan cantik. Itu banyak contoh-contohnya gitu kan. Karena apa ya, perempuan itu gak akan ngeluarin kata-kata, gak akan kabur, gak akan ngeluarin air mata di saat diinterview kalau dia tuh gak nahan sakit dari lama. Perempuan itu kuat loh guys, kita aja ngelahirin anak yang taruhan nyawang, sakitnya minta ampun aja kita kuat. Kadang perempuan diselingkuh berkali-kali aja dia masih bertahan demi anak-anak, itu kan kuat banget gitu loh, ngerti kan? Harus masih ngelayani, ngewong sama lakinya, which is lakinya pernah selingkuh tapi dia bertahan demi anak-anaknya, otomatis ngewong dong. Itu kuat loh guys. Seorang laki-laki belum tentu kuat tuh, ada tapi jarang. Hebat tuh jadi perempuan tuh. Makanya intinya perempuan tuh bakal cantik itu tergantung di tangan suami, yang gak harus melulu dengan uang, dengan harta. Walaupun dia ngasihnya kayak sederhana, ngasihnya tuh gak gede, tapi kalau dia memperlakukan istrinya dengan baik,
dengan kebahagiaan, pokoknya bahagia. Dia tuh akan cantik pada waktunya, nggak perlu kayak dengan perawatan puluhan juta tuh nggak perlu. Bener-bener, karena itu terjadi di aku, bukan aku rasa sekarang cantik ya guys, tapi dulu tuh aku parah. Padahal usia masih 18 dulu aku jeleknya minta ampun, karena kita yang keserang tuh otak kita, jadi tuh keluar aura-aura yang nggak bahagia yang bikin badan kita cepet tua, jelek. That's it guys. Makanya cari suami, seenggaknya kalau miskin tuh harus yang ganteng gitu kan. Jangan udah miskin, jelek, dan berangan-angan dia nggak akan selingkuh. Wah, malah kalian tuh yang jadi jelek, dia nggak akan jadi ganteng. Ya lebih bagusnya lagi, walaupun muka biasa tapi kaya itu lebih penting lagi. Karena apa? Di saat dia kaya tapi dia jelek, dia memperlakukan kamu seperti ratu, kamu tuh akan bahagia dengan sendirinya. Ingat ya, dulu aku pernah bikin kata-kata ya, video juga. Perempuan itu cintanya bertumbuh gitu kan. Jadi kalau seandainya kamu nikah sama orang yang gak ganteng banget tapi dia kaya raya, tapi dia bonusnya memperlakukan kamu seperti ratu, kamu akan cinta sama dia, akan tumbuh sendiri. Tapi beda sama laki-laki, mau dia nikah, dia bisa nikah sama siapapun itu, mau sama tukang sampah, tukang sampah itu yang nggak berbentuk apapun, itu bukan tukang sampah itu ya guys ya, bukan tukang sampah yang pemulung, nggak, pokoknya dia tuh bentuknya kayak sampah pun, perempuannya seandainya ya, dia akan tetap bisa nikahin. Karena apa ya, adanya cuman itu. Tapi di saat ekonomi dia berubah, dia akan cari setipenya dia, tipe yang dia mau. Makanya kalau kaya tipenya bukan kamu lagi, itu bener guys. Jadi intinya seenggaknya kedepannya kalau nikah sama tampang jelek, seenggaknya finansialnya bagus, daripada tampang jelek finansialnya nggak bagus plus selingkuh plus KDRT gitu. Jadi gue pintar ya jadi perempuan, apalagi Gen Z yang keburu kepepet nikah. Udah cowok tukang mabuk, tukang judi, tukang ngobat, tetap aja dinikahin. Ujung-ujungnya apa? Ya udah belangsat aja, terus habis itu nyalain Tuhan, takdir. Kenapa hidup gue begini? Kenapa ini ya? Jangan salahin Tuhan, salahin diri kamu sendiri. Tuhan udah ngasih kamu otak tuh. Tuhan nyiptain kamu, nyiptain otak kamu. Ya kamu mikir, kamu milih. Ya kan, kalau hidup kamu sendiri jangan nyalain Tuhan, jangan nyalain pemerintah, salahin diri kamu sendiri. Kenapa bodoh? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baca kasusnya Dede, ya ampun teman-teman, makanya saya bilang ya, kalau nikah itu minimal cari yang ganteng. Sama yang ganteng aja kalau nyakitin hidup kayak di neraka, apalagi yang jelek, miskin, selingkuh, nyakitin, KDRT, selesai hidup lo. Makanya aku memang waktu itu lagi tinggi, lagi di atas, anginnya lagi kenceng, makanya aku selingkuh. Ya mungkin ya, makanya orang tuh kalau sudah ndak ganteng itu loh, ndak usah, kelakuannya tuh ndak usah Allah gitu loh. Ngono tok aku pesenku ya. Wong katane tuh don't just book by his cover. Iki covernya wis elek, jerone ya elek, wis ajur. Rugi. Dikasih Tuhan rezeki banyak, itu dipakai untuk menjadi sarana kebaikan di dalam kehidupan, kok malah dienggo sarana yang kayak nah iku lho. Dede ngaca. Terkadang tampang jelek nggak jaminan untuk tidak selingkuh. Ya, dia artis bang. Ya kalau cuma sekedar artis gak punya apa-apa. Tapi kalaupun kaya kan selingkuh mah gak bagus. Apalagi gak punya apa-apa, terus tampang gak punya. Dede. Teman-teman, kalian pasti udah tahu Dede Sunandar kan? Nah, baru-baru ini dia kembali menjadi sorotan publik setelah sang istri mengungkapkan dugaan KDRT dan perselingkuhan. Dan plot twistnya, ternyata si Dede ini juga mengakui. Ia mengatakan dirinya hilaf karena sempat merasa berada di atas angin hingga lupa diri. Selain itu, Dede juga menyebut kalau ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya KDRT dan perselingkuhan. Nah, dari video-video itu banyak netizen yang geram sama Dede Sunandar ini, teman-teman. Intinya jangan menormalisasikan perselingkuhan dan KDRT apapun alasannya. Dan masih banyak lagi komentar-komentar lainnya. Dan lucunya banyak netizen yang seolah tidak bisa berkata-kata lagi saking geramnya sama si Dede ini. Gimana menurut kalian tentang pernyataan Dede tersebut? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Udah jelek, gue yakin bego, gak ada duitnya. Pede-pede banget dia bilang selingkuh 5 kali. Abis itu KDRT katanya karena dia dicicil mulu, akhirnya KDRT lah, katanya begitu. Udah jelek, kata gue gak tahu diri. Wih, lu selingkuh 5 kali jelek, ya iyalah lu dicecer mulu sama bini lu. Ketahuan sekali dimaafin 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya lu dicecer, ya jelas dicecer, gimana mau percaya lagi sama lu. Abis itu dicecer lu gak terima lu KDRT, jelek.
miskin, lu nggak tahu diri. Alah, terus dia ngejawab kayak gitu, harusnya jangan ada yang ketawa, harusnya gamparin aja satu-satu mukanya tuh. Jangan ada yang ketawa, nggak ada lucu-lucunya, enek. Iya, itu kan Bunda Korla di situ sama Tante DP tuh udah pada emosi ya kan. Udah mendingan kita gebukin aja rame-rame deh, udah. Bener tuh kata Tante DP tuh ya kan, ceraiin aja Mbak, bener banget. Udah gitu Bunda Korla sampai emosi begitu kan, udah kita sama-sama kita tahan aja tangannya, udah kita bakbuk sampai memar. Emosi gue jadinya, kok bisa santai banget sih lu? Geli ya, jijik ya.